Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup melemah. Untuk mengetahui kenapa pelemahan ini terus terjadi, kita bergabung bersama Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, sesi pertama indeks ditutup melemah. Apakah pelemahan ini akan permanen dan kira-kira apa yang menyebabkan penurunan ini? Leo dan pemirsa, pelemahan pada indeks harga saham gabungan masih terjadi karena anjloknya saham-saham batu bara, sehingga saham sektor energi pun terpantau turun 1,07%. Saat penutupan perdagangan di sesi pertama, indeks harga saham gabungan melemah 0,34% ke level 6.837. Leo, memang hari ini harga batu bara ICE Newcastle tercatat turun 1,8% sehingga dijual seharga $284 per metrik ton untuk kontrak bulan Februari 2022 dan turut melemahkan beberapa saham terkait dengan batu bara. Kami memantau saham sektor energi turun 1,07%, sementara yang menjadi salah satu top losersnya adalah Adaro Energy dengan pelemahan 2,5%. Sementara ada sektor-sektor lain yang masih bergerak menguat, di antaranya adalah sektor transportasi yang hari ini mengalami penguatan signifikan 1,78%. Saham sektor finance atau jasa keuangan juga masih menguat 0,74%. Indeks LQ45 yang berisi 45 saham berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia terpantau juga melemah 0,39%. Dengan top losers atau yang turun paling tajam hari ini adalah saham Merdeka Copper Gold 3,6%, Medco Energy International turun 2,85% dan Adaro Energy melemah 2,5%. Sementara yang masih menguat dan menjadi top gainers pada perdagangan hari ini adalah saham Bank Jago dengan penguatan 8,46%. Bukalapak juga menguat 3,6% hari ini. Sementara HM Sampurna ini juga mengalami penguatan 3,5%. Berbeda dengan indeks Asia yang menguat, Leo dan pemirsa, kami memantau indeks Nikkei Jepang yang tadi pagi mengalami pelemahan saat ini menguat 0,34%, sementara indeks Rate Singapura naik 1,75% karena technical rebound. Sementara itu pelaku pasar masih mencermati data ekonomi yang baru saja dirilis di Australia, di antaranya adalah data inflasi yang mencapai 7,8% di triwulan keempat tahun 2022 atau merupakan inflasi tertinggi Australia semenjak 32 tahun terakhir. Kenaikan inflasi di Australia ini disebabkan oleh tingginya harga makanan, harga bensin, dan biaya pembangunan rumah baru sehingga mendorong inflasi mencapai 7,8% secara tahunan dan menjadi perhatian pelaku pasar. Dan untuk pergerakan IHSG sendiri, Leo dan pemirsa, memang pergerakannya masih akan sideways atau akan cenderung flat antara 6.800 sampai 6.900. Leo. Kalau itu perkembangan di bursa saham, bagaimana dengan nilai tukar rupiah siang ini, Mercy? Saya lihat kembali menguat. Benar begitu apa bagaimana? Ya, Leo dan pemirsa, saat ini nilai tukar rupiah masih berada di bawah 15.000, namun posisinya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 0,58% di 14.974 rupiah per dolar Amerika Serikat berdasarkan data Bloomberg. Ini disebabkan juga karena dolar Amerika Serikat memang sempat melemah malam kemarin, Leo. Posisinya juga lebih rendah, kemarin berada di angka 102, hari ini berada di angka 101. Namun pelemahan dari dolar Amerika Serikat ini sudah berakhir dan mencoba rebound sehingga terjadi penguatan tipis 0,02% di level 101. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pelaku pasar adalah kinerja manufaktur dan juga jasa di kawasan Amerika Serikat yang masih terkontraksi. Terlihat dari data S&P Global Composite PMI di Amerika Serikat yang pada bulan Januari 2023 masih berada di angka 46,6. Ini merupakan kontraksi atau penurunan kinerja manufaktur dan juga jasa yang terkontraksi selama 7 bulan berturut-turut sejak bulan Juli 2022. Karena kondisi manufaktur dan juga jasa yang masih terkontraksi, Leo, pelaku pasar memprediksi Bank Sentral Amerika Serikat tidak akan terlalu agresif, hanya akan menaikkan suku bunga totalnya 50 basis poin di tahun 2023 ini. Meskipun ada sejumlah pejabat The Fed yang meyakini bahwa kenaikan suku bunga acuan bisa mencapai 75 basis poin, yaitu di antara 5 sampai
5,25% di tahun 2023. Oleh karena itu ini juga membawa ketidakpastian Leo sehingga memberikan tekanan bagi mata uang negara-negara berkembang termasuk nilai tukar rupiah. Sementara itu pergerakan harga emas COMEX melemah 0,38% seharga 1.944 dolar Amerika Serikat per troy ounce dan harga emas antam dalam negeri menguat 0,28% seharga Rp1.040.000 per gramnya. Harga emas ini bergerak menguat, terutama harga emas antam dalam negeri, karena menjadi salah satu instrumen yang dianggap aman di tengah ketidakpastian global. Sementara pergerakan harga minyak memang cukup fluktuatif, kemarin mengalami pelemahan, hari ini kembali menguat. WTI menguat tipis 0,16% seharga $80 per barel, dan minyak jenis Brent juga menguat 0,34% seharga $86 Amerika Serikat per barel. Harga minyak dunia ini menguat terutama setelah adanya laporan dari Bank JP Morgan yang mana JP Morgan menaikkan proyeksi permintaan minyak Tiongkok dan memprediksi rata-rata harga minyak ini Brent di tahun 2023 akan berada di $90 Amerika Serikat per barel. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.